Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Erlangga. Saya Rafia. Kami dari DNP 3 Tantrum Politeknik Negeri Semarang akan mensimulasikan sistem yang telah kami buat berupa proses pasteurisasi dan sterilisasi pada produksi susu. Ini kami buat untuk kebutuhan Elektro Expo Polines 2025. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke simulasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dari penggunaan software pemrograman PLC, kemudian software sepeda yang kami gunakan pada proses pasteurisasi dan sterilisasi pada produksi susu. Untuk pemrograman PLC sendiri, kami menggunakan software EcoStructor Machine Expert Basic dari Schneider. Untuk dari PLC sendiri, kami menggunakan dari seri TM221C40R. Untuk bentuk programnya sendiri kurang lebih seperti itu. Untuk dari program sendiri, kami memang melakukan pemisahan task-task tertentu agar memudahkan kami untuk membuat program dan memudahkan kami dalam melanjutkan troubleshooting atau error yang terjadi dengan kami buat sebelumnya. Dari bentuk program sendiri, kebanyakan kami menggunakan instruksi, increment, dan decrement sebagai pengolahan data sendiri. Hal ini kami lakukan karena proses kami sebenarnya menggunakan banyak sensor-sensor analog, yang mana pembedaan sensor tersebut akan masuk ke dalam display tertentu. Kemudian untuk skadernya sendiri, kami menggunakan software Video Designer dari Schneider juga dengan seri 121.353. Untuk tampilan awal dari skadernya sendiri itu berupa profil dari tim kami dan judul dari sistem yang kami bikin. Untuk teks kedua itu berupa monitoring dari proses pasteurisasi dan sterilisasi itu sendiri, yang mana tangki 1 itu berguna untuk mensterilkan atau mendidihkan susu ke suhu yang telah kita setting sebelumnya. Tank 2 itu untuk menampung susu yang telah dipanaskan sebelum masuki fase atau proses berikutnya dari tank pertama. Untuk tank 3, 4, dan 5 itu merupakan tank mixer, yang mana susu akan dibagi menjadi 3 rasa. Yang pertama itu original, kemudian strawberry, kemudian coklat. Sini ada tank perasa yang menampung rasa stroberi dan rasa coklat tadi. Untuk perpindahan dari aliran susu tadi, kami menggunakan valve yang kami kontrol melalui PLC. Saat kondisi standby, semua sensor low akan menyala dari tank 3, 4, 5, bahkan tank 2. Untuk memulai sistem sendiri, kita masuk ke control panel. Kita akan diawali dengan memasukkan nama kita, kemudian password untuk mengakses, kemudian kita menekan tombol yang berbentuk gembok untuk membuka kunci dari sistem kita sendiri. Jika benar, akan ada keterangan sebagai berikut. Kemudian kita masuk lagi ke sistem monitoring. Di awal kita akan menekan tombol start untuk memulai siklus itu sendiri. Sebelum tekan tombol start, maka sistem akan dalam kondisi off dengan lampu indikator off menyala. Saat kita tekan start, lampu off akan mati dan lampu on akan menyala. Dapat kita lihat, tangki pertama akan terisi susu sebanyak 300 liter. Ditandai dengan display di sebelah kanan yang terus meningkat sampai batas 300 liter itu tadi. Setelah 300 liter, valve 1 akan menyala. Namun hal ini harus ditandai dengan suhu pemanasan dari susu tersebut telah mencapai peaknya berupa 140 derajat Celcius. Proses ini akan berlangsung selama 3 detik.
Kemudian valve 1 membuka untuk mengalirkan susu dari tangki 1 ke tangki 2. Jika kapasitas susu melebihi 10 liter, maka sensor low akan mati. Nah, kalau kita lihat kan di display tank 2 itu nilainya terus meningkat, sedangkan display tank 1 terus mengalami penurunan. Saat kapasitas tangki 2 mencapai 300 liter, maka sensor high akan menyala. 3 detik kemudian, valve kedua itu akan mengalirkan susu ke tank ke-3. Kemudian jika tank 3 penuh, tank 4, tank 5 akan diisi berurutan. Berikut grafik atau data log dari pengisian tangki yang telah dilakukan tadi. Tangki 1 akan langsung 100 liter, tangki kedua akan bertahap dari 50 liter, begitu juga dengan tangki ke-3 mixer itu akan bertahap dari 50 liter, kemudian 100 liter. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perasa yang dialirkan menggunakan valve 6 dan 7 menuju ke tangki 4 dan 5 atau mixer 2 dan mixer 3. Jika sistem ini sudah selesai, ditandai dengan sensor atau display temperatur pada tangki 1 sudah mengalami penurunan hingga 0, menunggu susu untuk diproduksi kembali. Kemudian kita lihat untuk display di tangki 2 akan tersisa sebanyak 100 liter, namun untuk display tank 3, 4, dan 5 yang mixer ini akan terdapat nilai 100 liter semuanya. Kemudian di batch kedua ini juga kami memiliki histori tentang apa saja yang pernah terjadi pada sistem ini saat berlangsung. Kalau dilihat, data lognya berupa nyala valve 1, valve 2 sampai valve ke-7, kemudian ada agitator 1 sampai agitator 3 itu terpantau secara real time nyala dan matinya. Dan data ini akan disimpan terus menerus untuk monitoring si operator atau untuk analisis data pada produksi di CP3. Sistem ini juga dilengkapi dengan tombol stop. Jika ditekan, maka lampu indikator sistem on akan mati dan setir off akan menyala. Sistem stop ini berguna untuk men-stop dari sistem ini saat bekerja. Jika ditekan saat sistem bekerja, maka proses terakhir tersebut akan terstop, namun semua data akan tersimpan. Baik, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita ke next panel. Nah, pada panel ini yaitu monitoring pengisian botol. Untuk sistemnya kita bisa tahu di simbol tanda seru ini. Deskripsi sistem. Yang pertama, menentukan target botol susu yang akan diproduksi. Yang kedua, sistem manual hanya akan bekerja dengan produksi satu jenis botol susu. Yang ketiga, sistem auto bekerja untuk produksi 3 jenis botol susu. Yang keempat, setelah produksi telah mencapai target, sistem akan berhenti. Langsung saja kita pilih target terlebih dahulu. Oke. Kita ke mode auto. Tekan tombol auto, langsung configure akan on. Dilanjut dengan ketika sensor mendeteksi botol, maka configure akan off dan nozzle akan on. Nah, untuk setelah botol terisi penuh, maka configure akan on lagi dan nozzle akan off. Dilanjut ke step selanjutnya, yaitu menutup botol. Ketika sensor mendeteksi botol, maka configure akan off dan mesin penutup botol akan on. Setelah itu dilanjut lagi ke configure yang akan on lagi.
Nah, ketika botol sudah memenuhi target, maka akan ada notifikasi stop produksi sudah memenuhi target dan sistem akan berhenti. Untuk itu kita harus mereset lalu auto dimatikan. Nah, kita akan mensimulasikan PB stop setelah ini. Ini coba satu aja. Kita ke auto. Ketika saya menekan PB stop, enggak. Ketika saya menekan PB stop, semua akan berhenti. Nah, ketika PB stop ini dilepas lagi, maka sistem akan berjalan lagi. Kita lanjut ke sistem yang manual. Manual ini adalah sistem yaitu untuk satu jenis botol saja. Nah, ketika saya menekan tombol stop, sistem akan off, dan setelah melepas tombol stop, maka sistem akan berjalan. Baik, kita lanjut ke yang botol susu rasa coklat dengan cara kita menekan tombol yang putih dilepas dulu, baru ke yang coklat, nanti akan jalan. Lalu kita lanjut lagi ke yang botol strawberry sistem manual. Jadi inilah proses pasteurisasi dan sterilisasi pada produksi susu yang dapat kami simulasikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.